berita siapa, misalnya artis, kono komen kata Ricis udah titik. Tapi kalau untuk feature kita bisa menambahkan hal-hal lain, misalnya no comment kata Ricis sambil tersenyum, sambil melangkah, itu ada tambahan, ada atribut lain yang bisa ditambahkan. Juga ketika kita menulis cerita, misalnya jalan menuju kafe itu sangat terjal, banyak batu-batu tajam. Nah, ketika menulis cerita seperti itu, kita bebas aja. Tapi kalau dalam feature, itu emang ada, emang seperti itu keadaannya. Jadi seorang penulis, seorang wartawan atau reporter atau penulis yang akan menulis feature, dia juga punya catatan-catatan sendiri selain wawancaranya. Jadi ketika dia berwawancara, dia juga mencatat hal-hal lain yang ada di sekitarnya, termasuk fisik dari si sumber yang akan diwawancarai. Nah, maka itu kita perlu perencanaan yang baik. Apakah selalu direncanakan? Terkadang tidak. Pada peristiwa demo kemarin misalnya, itu ada serpihan-serpihan dari demo itu yang bisa dijadikan feature. Misalnya, tukang gorengan yang dagangannya habis diambil oleh pendemo itu tanpa membayar sepeser pun. Itu bisa jadi feature, karena bukan berita yang utama. Berita utamanya adalah demo mahasiswa itu. Ini bisa jadi feature. Betapa sedihnya si tukang gorengan itu dagangannya. Jadi efek human interest-nya yang kena. Kalau berita kan sangat kaku, hanya apa yang terlihat saja, tidak mendalami perasaan dari si sumber itu. Dia tidak berusaha untuk mencari tahu tukang gorengan dijarah oleh ini, itu aja kan, rugi segini. Tapi dia tidak mendalami perasaan dari si tukang gorengan itu. Kalau kita nulis feature, bisa kita mendalami perasaan dari si orang itu. Nah, jadi sekarang kita akan membuat Tor. Tor ini biasanya dibuat untuk peliputan berkelompok, misalnya peliputan pendapatan pengemis di Bekasi selama Ramadan misalnya. Itu berarti kita membuat satu perencanaan Tor untuk saat ini, kemudian dibagi-bagi. Misalnya Vina Wulandari untuk wawancara sama di daerah sini, ini Fauzi sebelah sini, dan sebagainya. Artinya sudah dibagi dalam satu Tor itu. Nah, tapi karena kita belajar, nanti kalian akan membuat satu sendiri-sendiri Tornya. Tor akan buat sendiri-sendiri, yang berkelompok cukup dilaporkan ke saya aja. Nanti ini ada sekitar 30-an orang, berarti dibuat 5 kelompok aja. Mungkin ada yang 6, ada yang 7, nggak masalah. Sekarang saya jelaskan dulu, saya share dulu ya. Ya. Sudah terlihat slide saya? Terlihat, Pak, terlihat. Ya, oke. Ya. Tor itu singkatan dari term of reference, ya. Jadi perencanaan liputan, atau yang biasa disebut outline atau lembar pembahasan. Banyak istilah lain, tidak bilang itu Tor atau itu, tapi intinya adalah sama, perencanaan.
Jadi TOR itu apa? Pemberitaan fokus. Jadi fokus liputannya akan kita lakukan. Panduan untuk seluruh kerja kelompok itu. Dan dibaca lagi fungsinya untuk menentukan fokus liputan kita, terus juga merumuskan apa yang akan dilakukan. Makanya dia bilang, kalau TOR selesai itu paling enggak ya sudah sekitar 70%-an selesai. Karena tinggal menjalankannya, tinggal wawancara dan menulis. Tapi semua aspek sudah jadi dari sudut pandang mana nih? Udah dari sudut pandang kalau pengemis, uangnya aja, uang yang terkumpul di lebaran ini. Kalau mau dari sudut pandang lain, sudut pandang bagaimana sedihnya orang-orang ini ketika tidak bisa pulang kampung misalnya. Itu bisa kita bikin di TOR ini dirumuskan. Nah, untuk TOR tidak ada baku. Yang saya share, ya bentuknya seperti itu. Tapi mungkin kalau kalian kerja tempat lain, mulai di bidang kriminal, mungkin agak berbeda. Jadi tidak perlu dipersoalkan hal seperti itu. Mungkin bentuknya nggak seperti yang saya share itu, agak berbeda. Ya, emang seperti itu. Tergantung organisasinya. Tergantung organisasi medianya, kayak apa maunya. Jadi tidak terlalu persoalan. Cuma di dalam TOR itu harus ada ini aja, topiknya apa, itu kode dari latar belakang, kemudian sudut pandang yang tadi saya bilang, kemudian pembagian penulisannya. Ya dalam TOR itu harus dibagi ke wilayah sini, ini, wilayah sini, ini, itu sudah. Harus ada, mulai dipikirkan foto. Misalnya tidak ada fotonya, jadi mulai kan foto, fotonya foto pedagang lagi jualan, foto pengemis lagi diusir sama Satpol PP misalnya. Itu sudah direncanakan. Namanya juga perencanaan ya. Tentu perencanaan. Sudah direncanakan apa yang akan foto. Kalau di media yang agak besar, sudah direncanakan fotonya dengan fotografer. Jadi ketika dia pergi untuk wawancara, itu sudah sama fotografernya, dia langsung foto. Cuma saat ini kebanyakan reporter juga harus mempunyai keterampilan untuk memfoto sendiri. Awalnya sudah ada handphone. Bahkan reporter masa kini itu harus multitasking. Selain dia liputan untuk tulisan, dia juga harus buat video berita yang durasinya tidak terlalu panjang, mungkin 1 menit atau 1,5 menit. Ya, kemudian riset. Di TOR harus ada data awal, data minimal, apa yang mau kita liput. Paling tidak kita sudah bisa, kalau misalnya liputan pengemis, kita sudah punya data di Bekasi itu tiap Ramadan sampai Lebaran itu ada pengemis sekitar 1.000 misalnya. Nah, kita sudah bisa perkirakan, pos konsentrasi di mana aja wilayahnya, itu data awal sudah ada. Kemudian ada batas waktunya. Batas waktu liputan. Jadi batas waktu wawancara kapan? Itu harus ada. Nah, kemudian ini adalah contoh TOR yang rame-rame. Ini punya kakak kelas kalian tahun berapa ya? Waktu itu kelasnya sedikit. Jadi potensi wisata Bekasi. Sisi wisata Bekasi, ternyata katanya di Bekasi itu banyak tempat-tempat wisata yang tidak tergarap. Malah ada destinasi wisata yang katanya digarap oleh Karang Taruna. Nah, itu menarik. Nah, fokus liputannya waktu itu ini sejarah wisatanya bagaimana, sudah ada fokusnya. Dan narasumbernya sudah ditentukan di sini. Pengunjung masyarakat sekitar, data
pengunjung dan operasional datanya ini belum punya dia. Pun foto-foto wahana itu. Jadi cuma tulisannya jumlah halaman tulisan dia belum sebut, tapi harus ada memang biasanya harus jelas. Nah ini pembagian tugas. Jadi untuk liputan kewilayahan ini sudah sebutkan semua. Ada ke Curug Parigi, ada yang ke Klenteng di daerah Cikarang, ada Danau Ciberem, ada lagi yang ke Pantai Beting. Nah, ini untuk liputan yang rame-rame. Kita juga ada ini kan, yang liputan untuk yang sendiri. Itu tidak ini ya. Stop dulu. Saya juga sudah misipkan, kalau kalian sudah download itu ada yang liputan untuk sendiri. Ini kasih lihat dulu. Saya lihat ini kita bukan. Ya. Ini yang untuk sendiri. Ini yang akan kelas kalian juga. Nah, ini udah pas Ramadan kemarin. Ini liputan bukan soal uang, tapi soal perasaan bagaimana ketika puasa dan Lebaran kita ini puasanya lebih susah karena waktu tahun 2000 bulan puncak-puncaknya pandemi. Nah ini sudah buatan perorangan. Yang betul sih untuk kelompok, tapi karena kita sedang belajar, jadi masing-masing orang nanti buat sendiri-sendiri. Dia sudah punya data awal, siapa mau wawancarai, oh nih Pusat Agung nih, umur 2 nih, gitu. Pekerjaan apa sudah. Datanya, data COVID, fotonya, narasumber menggunakan seragam kerja, tulisannya harusnya jumlahnya, tapi dia bilang suruh unit rest, ya, oke. Ada desainnya. Mana sudah ada daftar pertanyaan yang mengacu ke fokus yang sudah digarap rame-rame tadi. Gitu. Sudah jelas ya? Nah, ini dikumpulkan ketika UTS nanti. UTS mengumpulkan tugas UTS adalah membuat TOR yang sudah lengkap. Kemudian kalian dibagi dalam 5 kelompok. Dicatat ya sama ada yang nyatat paling tidak biar tidak lupa. Dibagi dalam 5 kelompok karena ada sekitar 30-an, kalau tidak salah. Ya. Jadi ada yang 5 orang atau 6 orang, pokoknya ada yang lebih dari itu. Kalau 35 kelompok, berarti 6 atau 7 orang. Nah, kalau kelas yang paralel 2, itu mereka mau menggarap pedagang kaki 5, pedagang normal, kayak tukang sayur yang di kampung-kampung, itu yang mereka wawancarai. Sudah dibagi kelompok, ada sama jumlahnya sekitar 5 kelompok untuk menggarap itu. Nah, kalian mau menggarap apa? Karena supaya jangan bentrok dengan paralel 1, nanti tulisnya sama semua, ntar tukang orangnya sama semua yang diwawancara dia doang. Kasian juga orang satu pedagang diwawancari berkali-kali. Gitu. Oke, silakan usul.
Atau kalian ya aja dibagi 5, fokusnya adalah pedagang malam hari yang keluar malam hari kayak di jalan-jalan itu. Nah, kalau ada 30 berarti harus ada 30 tulisan yang berbeda. Pedagang yang bukanya malam. 30 tulisan yang berbeda. Tor dibuat, tapi kan peliputannya tidak harus sekarang karena konsentrasi kalian sekarang adalah membuat tor. Peliputannya bisa sesudah UTS atau ketika UTS. Kalau mau udah jadi sendiri kemudian pengen melakukan liputan, silakan aja, boleh juga. Jadi pedagang yang buka pada malam hari itu diwawancarai terus. Fokusnya silakan kalian tentukan sendiri fokusnya apa. Jadi 5 kelompok ini nanti ketua kelas yang buat ya, fokusnya mana aja anak-anak ini, wawancara apa, itu harus saya punya daftar. Jadi tidak perlu yang membuat tor untuk yang rame itu, tapi cukup kelompok 1 siapa, terus mau meliput apa. Nah, anggotanya yang ada sekitar 5 orang itu mau wawancara tukang sekoteng misalnya, wawancara nasi uduk di mana, ini sudah saya punya data. Atau kalau mau membuat menurut dagangannya juga bisa juga. Kelompok 5 tukang pecel lele misalnya. Berarti kan ada 5 tukang pecel lele yang diwawancarai, berarti ada 6 berbeda tempatnya di mana. Oke. Kemudian kita mau share lagi. Karena saya bilang tadi, untuk wawancara ini kalian tuh perlu catatan, maka saya sudah bakukan dan bentuk catatan untuk wawancara. Jadi di dalam template yang saya buat tuh ada tanggal wawancara kapan, dengan siapa, itu data fisiknya tukangnya misalnya. Soalnya begini, kalau kalian menggambarkan dalam perusahaan kreatif, rambutnya keriting cuma gondrong. Nah, itu saya catatan fisiknya di catatan fisik di ininya, di catatan kalian. Jadi tidak boleh mengarang. Ini mas asal. Nah, ini tugas wawancara, nama siapa, tanggal wawancara kapan, data narasumbernya harus ada, data narasumber siapa yang diwawancarai, anaknya, pendapatannya, jumlah keluarga, terus ciri fisik yang saya bilang tadi, rambutnya gondrong dangdut misalnya, itu harus kelihatan jelas deskripsinya apa, di sini ciri fisiknya, agar kalian tidak mengarang ketika harus menggambarkan fisik dari si sumber. Kemudian tempat usahanya, dia usahanya kalau malam gini cuma pakai gerobak misalnya, di detail lagi deskripsinya dilihat, gerobak udah lewat, gerobak baru kayaknya, berarti pedagang baru. Nah, kemudian baru wawancara di transkrip ini dibuat dalam bentuk tanya jawab. Nah, perlu saya buat gini karena memang harus ada catatan-catatan yang membuat kalian lebih baik lagi. Dalam tulisan jadi, jangan dibuat transkrip disalin ya. Tanya jawab gitu, jangan seperti itu juga. Dibuat tulisan jadi. Kalau transkrip saya bilang bukan tulisan jadi. Belum ditulis.
Jadi ini template-nya, nanti kalau mulai wawancara, mulai isi semua ini. Nah, transkrip wawancaranya nanti dikumpulkan bareng naskahnya. Di akhir deadline penulisan itu harus sudah selesai semua 2 minggu sebelum UAS, sudah selesai. Jadi pada pertemuan ke 14, pada pertemuan 14 seluruh tulisan sudah selesai. Prosedurnya, kalian mulai menulis, kemudian kirim ke saya, nanti koreksi, kembalikan, kalian betulkan lagi, sama prosesnya kayak nulis kreatif kemarin. Saya akan melihat kalian benar apa enggak. Karena ada teman kalian, kakak kelas kalian yang nulis, saya mendampingi ibu tua ini menuju rumahnya. Sementara suaminya di kamar sedang sibuk menyiapkan. Nah, ini sangat tidak logis. Karena saya sedang sama ibunya. Masa saya bisa tahu keadaan di sana? Keadaan suaminya lagi nyiapin makanan, tahu dari mana? Sedangkan posisinya, nah itu ada musik itu, berarti ngarang. Itu ngarang. Orang dia lagi sama ibu tua itu, kenapa dia tahu di sana lagi apa? Itu ngarang, itu benar-benar fiksi. Jadi hal seperti itu harus dihindari, karena kalian bukan nulis fiksi, tapi sedang menulis berita. Harus disebutkan ada sebenarnya dari sudut pandang si kita sendiri. Kita kan nggak pernah tahu perasaan orang juga. Orang yang lewat, kita ketemu orang, seorang yang ngomong perasaan ini, itu kita nggak tahu. Kita cuma melihat doang. Jadi hal seperti itu harus dihindari. Oke, kalian tentukan. Ya, tugasnya adalah wawancarai pedagang yang keluar pada malam hari. Kalian laporkan ke saya. Kelompok ini, kelompok 1 sampai ada 5 kelompok. Kelompok 1 apa, kelompok 2 liputannya apa nih? Anggotanya ngeliput apa aja. Jadi satu kelompok kalau ada 6 orang berarti ada 6 tulisan. Bukan satu kelompok ramai-ramai untuk satu tulisan, enggak. Tugasnya adalah individual. Kelompok hanya untuk menyatukan biar fokusnya sama. Jadi satu kelompok kalau ada 6 orang ya 6 tulisan. Berarti 6 orang diwawancarai. Oke? Jelas ya? Jelas, Pak. Iya. Ini dikumpulinnya kapan ya, Pak? Sebelum UTS atau pas UTS? UTS. Dikumpulkan pas UTS, harus sudah lengkap tornya lengkap ya, seperti yang saya tentukan. Nanti ketua kelasnya laporkan ke saya, kelompoknya siapa aja, fokusnya apa, biar saya juga tahu, bisa ngontrol juga. Yang penting kalian kerjakan ini dulu. Tapi kalau kalian mau langsung wawancara, ya terserah juga, bisa juga, tidak terlalu masalah. Cuma kan keadaan kita kan lagi ini puasa Ramadan gini, mungkin agak nggak ini, tapi kalau memang mau ya tidak masalah. Jadi nanti sesudah UTS bisa dikumpulkan ke saya. Jadi nanti koreksi ya Rayu. Tugas buat UTS atau setelah UTS, Pak? UTS, tornya UTS kumpulkan. Oh, tornya UTS. Nanti. Nah, tapi sebelum UTS kalian bisa wawancara, ya nggak apa-apa juga, tapi kumpulkan hanya tornya aja. Nanti wawancaranya kalian tulisan jadi gitu. Terus per kelompok tuh ada 6 wawancara gitu, Pak? Iyalah, 6 orang. Wawancaranya ke 6 orang, bukan satu orang proyek, 6 orang. Dan Berarti satu sumber. satu sumber. Jangan. Artinya satu kelompok ada 6 orang. Masing-masing anggotanya ada 6 orang tuh. Ya wawancara sendiri. Misalnya Rayu wawancara tukang pecel lele, ya Rayu sendiri yang pecel lele di mana. Yang ini pecel lele di mana? Misal karena fokusnya mau pecel lele semua misalnya. Ini pecel lele di mana? Gitu udah boleh satu orang dikeroyok rame-rame. Jadi satu orang satu sumber. Gitu. Iya, Pak.
Iya begitu Pak. Paham ya, paham ya. Paham Pak. Jangan harus kelompokkan dulu. Nah ini dikumpulkan nanti pas UTS. Maka saya lihat dulu nanti apa daftarnya biar nggak bentrok. Jadi nanti ketua kelas susun daftarnya bisa kirim WA ke saya. Nah saya lihat lagi. Kalau kita masih punya banyak waktu, sekarang baru pertemuan kelima, masih ada 2 kali pertemuan, jadi kita bisa memperbaiki cepat kalau bentrok atau enggak, karena baru UTS dikumpulkan. Tapi kalau sudah fix kemudian wawancara, silakan. Tapi yang dikumpulkan untuk UTS hanya tornya ini. Oke, jelas ya? Nanti materi bisa di-download di GCR. Sekalian tulis nama kalian ya untuk absen. Jadi kalian ngambil materi sekalian absen. Nanti absensi yang saya tulis di simak saya salin dari GCR. Ya, jelas ya? Jelas? Jelas. Oke, kalau saya jelas, saya akhiri aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak. Ya.